'Cause I knew you were trouble when you count me in. So sharing me that I flew me to place I've never been. So you put my photo, I knew you were trouble when you count me in. So sharing me that I flew me to place I've never been. Oh, no, I never got that ground talk. Oh, trouble, trouble, trouble. Trouble, I knew you were trouble when you count me in. Trouble, 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 I knew you were trouble when you count me in. Trouble, trouble, trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mutia Sayakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas. Pertama, kita kenal dulu mengenai jenis variabel random. Di sini ada variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete nilainya bulat dan didapat dengan menghitung. Sedangkan variabel random continue nilainya belum tentu bulat dan didapat dengan mengukur. Nah, sekarang kita lanjut ke distribusi probabilitas discrete. Pada distribusi probabilitas discrete, X menyatakan variabel random discrete dan fx kecil menyatakan fungsi probabilitas variabel random discrete X kecil jika yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0, yang kedua, sigma fx dari x sama dengan 1, dan yang ketiga, px besar sama dengan fx kecil sama dengan fx kecil. Nah, untuk memperjelas ini, saya punya contoh soal. Misal, terdapat 8 pensil di toko G, 3 diantaranya cacat. Bila Andi membeli 2 pensil secara random, hitung distribusi probabilitas banyaknya pensil cacat yang Andi beli. Sekarang kita jawab. Jika Andi tidak mendapatkan 2 pensil cacat itu, berarti kita tuliskan F0 sama dengan kombinasi 30 dikali kombinasi 52 dibagi kombinasi 82. 3 kita dapatkan dari 3 barang yang cacat. 0 kita dapatkan karena Andi tidak mendapatkan barang yang cacat. 5 kita dapatkan dari barang yang tidak cacat. Dan 2 adalah barang yang Andi dapat, yaitu 2 barang. Dan di sini 8 adalah keseluruhan pensil yang ada di toko itu. Dan 2 adalah pensil yang didapat Andi. Jadi di sini kombinasi 30 kita tulis 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 dikurangi 0 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Kita bagi keseluruhannya dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini kita dapatkan 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 sama dengan 3 faktorial. Lalu dibagi 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 sama dengan 6 faktorial. Nah, ini kita bisa coret. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Lalu dikali dengan 5 faktorial, bisa kita tuliskan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kita bisa coret. Dan ini 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 4 bisa kita bagi dengan 2, yaitu 2. Dan dibagi dengan 8 faktorial bisa kita tuliskan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorial kita bisa coret. Dan 2 faktorial adalah 2. Berarti kita bisa 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita hasilkan 1 dikali 5 kali 2 sama dengan 10 dibagi 4 kali 7 sama dengan 28. Berarti kita dapatkan probabilitas Andi tidak mendapatkan barang yang cacat adalah 10/28. Sekarang, jika Andi mendapatkan 1 pensil yang cacat, berarti
F ini adalah F1. Dan kombinasinya tadi barang yang cacat, karena dia mendapatkan satu barang yang cacat, berarti 0 kita ganti dengan 1. Dan sisanya Andi mendapatkan satu barang yang tidak cacat, karena dia hanya memiliki 2 pensil. Dan penyebutnya tetap, sehingga kita dapatkan kombinasi 3 dari 1, yaitu 3 faktorial dikali ini menjadi 1 dan dikali 3 dikurangi 1 faktorial. Lalu 5 faktorial dibagi dengan ini sudah menjadi 1, berarti ini 1 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Dan penyebut tetap, sehingga kita dapatkan, berarti kita dapatkan jika Andi mendapatkan satu pensil cacat dan satu tidak cacat adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti probabilitasnya adalah 15/28. Nah, sekarang jika Andi mendapatkan 2 barang cacat, maka di sini menjadi F2 sama dengan C32 dikali 5 kombinasi 5, 0, karena dia hanya membeli 2 pensil dan semuanya cacat. Sehingga ini adalah probabilitas Andi mendapatkan barang 2 cacat. Dalam distribusi probabilitas diskrit juga terdapat distribusi kumulatif diskrit. Dalam distribusi kumulatif diskrit, dengan distribusi probabilitas yang kita sebut dengan Fx dinyatakan oleh F besar X. F besar X kita sebut ini adalah distribusi kumulatif diskrit, sama dengan P, X besar lebih kecil sama dengan S kecil, sama dengan sigma Ft dari T lebih kecil sama dengan X dengan rentang X lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Untuk contoh soalnya, kita ambil dari Fx, yaitu distribusi probabilitas. Kita lihat tabel distribusi probabilitas. Dari F0 sama dengan 1/4, F1 sama dengan 2/4, dan F2 sama dengan 1/4. Maka, untuk distribusi kumulatif diskritnya, untuk F0 kita dapatkan dari F0 yang ada di atas, yaitu 1/4. Dan F1 kita dapatkan dari F0 ditambah F1, karena kita diketahui di sini bahwa Fx sama dengan sigma Ft. Berarti F1-nya sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Dan untuk F2 kita dapatkan dari F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Demikian distribusi probabilitas diskrit. Sekarang kita bahas distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi probabilitas kontinu, X menyatakan variabel random kontinu dan Fx menyatakan fungsi probabilitas variabel kontinu X jika yang pertama Fx lebih besar dari sama dengan 0, dan yang kedua integral Fx dx dari negatif tak hingga ke tak hingga sama dengan 1, dan yang ketiga P A lebih kecil dari X lebih kecil dari B sama dengan integral Fx dx dari A sampai B. Untuk memahami ini, saya punya contoh soal. Di sini terdapat fungsi padat probabilitas yaitu Fx sepertiga X kuadrat untuk negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2, dan 0 untuk X lainnya. Di sini ditanyakan, yang A, buktikan integral Fx dx dari negatif tak hingga ke tak hingga sama dengan 1, dan yang B, hitung P 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Sekarang kita jawab. Untuk yang A, integral Fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral Fx dx dari negatif tak hingga sampai negatif 1 ditambah integral Fx dx dari negatif 1 sampai 2 ditambah integral Fx dx dari 2 sampai tak hingga. Kenapa di sini negatif 1 lalu negatif 1, 2, dan 2? Di sini karena soal diminta terdapat rentang negatif 1 sampai 2 dan di sini ada 0 untuk X lainnya.
Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini berarti sama dengan negatif tak hingga sampai 1 0 dx. Kenapa 0? Karena rentang dari negatif tak hingga sampai negatif 1 adalah 0 untuk x lainnya. Terus ditambah integral sepertiga x kuadrat dx dari rentang negatif 1 sampai 2. Kenapa sepertiga x kuadrat? Karena di sini rentangnya yang dari negatif 1 sampai 2 adalah sepertiga x kuadrat. Lalu kita lanjutkan, ditambah integral 2 sampai tak hingga 0 dx. Ini karena tadi 0 adalah untuk x lainnya, dan dari rentang 2 sampai tak hingga itu adalah x lainnya. Kita dapatkan 8/9 dikurangi negatif 1/9 sama dengan 9/9 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B yaitu dari P0 kurang dari x kurang dari 1 sama dengan integral fx dx dari 0 sampai 1. Kenapa? Karena tadi kita punya rumus ini. P A lebih kecil dari X lebih kecil daripada B sama dengan integral fx dx dari A sampai B. Kita lanjutkan, berarti integral sepertiga X kuadrat dx dari 0 sampai 1. Kenapa sepertiga X kuadrat? Karena yang dalam yang kita ketahui tadi adalah sepertiga X kuadrat. Kita integralkan jadi sepertiga X pangkat 3 dengan rentang 0 sampai 1, yaitu kita dapatkan 1/9 1 pangkat 3 dikurangi 1/9 0 pangkat 3 sama dengan 1/9.